Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinjani Devina Suri dengan NIM 2004242, Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pertemuan ke-13 mata kuliah Statistik Sosial yang mana berjudul Analisis Studi Kasus One Way ANOVA menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke dalam studi kasus maupun analisis studi kasus menggunakan SPSS, terlebih dahulu saya akan mendeskripsikan apa itu yang dimaksud dengan ANOVA dan One Way ANOVA itu sendiri. ANOVA atau Analysis of Variance atau yang sering dikenal dengan uji ANOVA merupakan salah satu teknik analisis komparasi dengan mencari perbedaan yang signifikan dari mean yang jumlah variabelnya lebih dari 2. Jenis data yang tepat untuk analisis ANOVA adalah data dalam bentuk nominal atau ordinal pada variabel bebasnya. Jika data dalam variabel bebasnya itu berbentuk scale atau interval atau rasio, maka data harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan untuk variabel terikat, data harus bersifat scale atau internal atau rasio. Selanjutnya yaitu One Way ANOVA. One Way ANOVA sendiri merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara nyata atau tidak. Yang mana uji One Way ANOVA sendiri disebut juga dengan uji ANOVA satu faktor, di mana analisis ini memiliki asumsi bahwa kelompok yang dianalisis memiliki varian yang sama, serta data yang digunakan merupakan data yang berdistribusi normal. Untuk melakukan uji ANOVA atau uji One Way ANOVA ini terdiri dari beberapa syarat. Yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor atau variabel independen berupa non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Dan yang keempat, variabel data penelitian mempunyai varian yang sama atau data bersifat homogen. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis studi kasus yang menggunakan SPSS, yang mana studi kasus itu berupa atau terkait dengan efektivitas 3 model pembelajaran pada siswa, yang mana 3 model itu terdiri dari pemecahan masalah, discovery e-learning, dan inquiry. Dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Di mana pada data ini, prestasi belajar merupakan variabel terikat dan ketiga model pembelajaran yaitu pemecahan masalah, discovery e-learning, dan inquiry merupakan faktor. Nah, di sini juga dalam studi kasus ini juga terdapat hipotesis yang terdiri dari H0 dan H1. H0-nya berupa tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Dan H1-nya yaitu ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah dan discovery learning serta inquiry. Nah, yang tampil di layar merupakan data kasus dari ketiga model pembelajaran, di mana pemecahan masalah itu diwakili dengan A1, discovery learning diwakili dengan A2, dan inquiry diwakili oleh A3. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada analisis studi kasus One Way ANOVA, yang mana efektivitas 3 model pembelajaran menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke dalam analisisnya, terlebih dahulu kita akan membuka aplikasi SPSS sendiri. Nah, di sini saya sudah mengisi tabel variabel view, yang mana prestasi belajar merupakan variabel terikat dari studi kasus ini. Ditulis menjadi yang pertama, prestasi belajar, lalu mengubah desimalnya menjadi 0, karena ini merupakan variabel terikat, maka measure-nya adalah scale. Nah, lalu yang kedua adalah model pembelajaran. Sama dengan prestasi belajar, kita ubah juga desimalnya menjadi 0. Setelah itu, karena model pembelajaran ini memiliki 3 model, maka sudah dikategorikan menjadi nominal. Lalu kita mengisi value
itu berupa yang mana tiga model tadi berupa pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Yang mana satu itu mewakili pemecahan masalah, A2 mewakili discovery learning, dan tiga mewakili inquiry. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data view. Nah, di sini saya sudah mengisi data view-nya terlebih dahulu, yang mana pada tabel mode pembelajaran ini terdapat angka 1 sebanyak 10 buah, angka 2 10 buah, dan angka 3 juga 10 buah. Ini merupakan ketiga mode pembelajaran yang merupakan studi kasus yang akan dianalisis pada kesempatan kali ini, yang mana angka 1 ini mewakili model pembelajaran pemecahan masalah, yang angka 2 merupakan perwakilan dari mode pembelajaran discovery learning, dan angka 3 merupakan perwakilan dari metode atau model pembelajaran inquiry. Nah, pada tabel prestasi belajar ini kita masukkan semua data prestasi belajar yang sebelumnya sudah dijelaskan. Semua data dari prestasi belajar ini kita masukkan ke dalam tabel data prestasi belajar yang ada di SPSS tadi, seperti ini. Setelah itu, klik analysis, lalu klik comparements, klik one way ANOVA. Setelah itu, ini sudah saya pindahkan terlebih dahulu, di mana prestasi belajar itu merupakan eh, dimasukkan ke dalam dependent list karena dia merupakan variabel terikat. Lalu model pembelajaran kita masukkan ke faktor. Setelah itu klik option. Nah, lalu di sini centang deskripsi dan centang homogeneity of variant test. Yang mana di sini kita juga akan menguji apakah studi ini memiliki sampel yang homogen. Setelah dua tabel atau dua kotak ini terchecklist, selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Nah, ini yang ada di layar ini menunjukkan hasil atau output dari analisis studi kasus efektivitas 3 model pembelajaran One Way ANOVA, di mana di sini terdapat deskriptif berupa nilai, mean, standar deviation, standar error, lalu ada nilai minimum dan maksimum dari ketiga model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Lalu juga di sini ada test of homogeneity of variance, dan juga ada ANOVA. Nah, di sini terdapat tes of homogeneity of variance, di mana tujuan dilakukannya tes ini merupakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan mempunyai variasi atau varians yang sama atau homogen. Jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak bisa dilakukan uji one-way ANOVA. Yang mana di sini nilai signifikan dari studi kasus yang saya ambil pada kesempatan kali ini lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,447. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai varians, atau dalam kata lain, nilai ini mempunyai sampel atau bersifat homogen. Lalu di sini juga ada ANOVA yang berjumlah nilai uji F dan signifikannya berjumlah 0,008. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan output tadi bahwa nilai signifikannya berjumlah 0,05. Signifikan hasil uji P itu berjumlah 0,008. Yang mana signifikan hasil uji kurang dari taraf signifikasi, yaitu 0,08 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak atau hipotesis O ditolak, yang mana artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan modal pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Nah,
Bisa dilihat kembali, ini adalah hasil output dari analisis studi kasus one way ANOVA, di mana dijelaskan di sini homogeneity, ANOVA, dan deskriptif. Nah, baiklah, cukup sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.